Materi kita adalah water flood dan I promise you ini merupakan materi yang sangat penting. Oke, jadi kalian sudah tahu migas sedang inilah ya berjibaku. Harga minyak tidak sejaya yang dulu $100 per barel. Sekarang kita pernah minus bahkan di masa pandemi kemarin. Sekarang di level 60 something gitu ya. Nah, pada kondisi yang demikian, eksplorasi menjadi kurang terlalu menarik. Eksplorasi karena itu akan banyak makan biaya gitu ya. Demikian juga unfortunately enhanced oil recovery karena itu juga merupakan investasi yang masif. Infill drilling atau drilling-drilling yang lain itu juga butuh banyak investasi gitu ya. Cukup challenging. Nah, di masa-masa yang demikian, water flood itu bisa dibilang jadi ujung tombak kita gitu. Ketika eksplorasi tidak bisa dilakukan secara gencar, enhanced oil recovery terhambat karena urusan apa namanya investasi yang sangat besar gitu ya. Water flood ujung tombak kita. Jadi jangan sia-siakan materi ini. Kita mulai. Outline-nya adalah kita buka dengan introduction. Kemudian saya akan membahas tentang water flood pattern. Oke, kemudian ada konsep displacement efficiency, areal sweep efficiency, vertical sweep efficiency, dan terakhir water flood surveillance. Semoga bisa kita cover dalam 1 jam. Oke, jadi apa sih sebenarnya water flood itu ya? Water flood itu merupakan salah satu bentuk secondary oil recovery. Kalian pasti sudah tahu lah ya. Dan di dalam water flood ini kita inject water melalui injektor untuk nge-sweep, menyapu, mendisplace, mendorong oil menuju producer. Oke, jadi sangat simple konsepnya. Just inject water melalui sumur yang kita sebut sebagai injektor, kemudian ya udah, dia akan nyapu, displace, ngedorong oil menuju producer. Apa sih tujuannya gitu ya? Tujuannya itu ada banyak sebenarnya, tapi tujuan utama itu ada dua. Pressure maintenance, supaya tekanan reservoir itu tidak ngedrop, tidak jeblok. Dan yang kedua, sweep improvement, supaya penyapuan atau drainage oil menuju reservoir, menuju producer, itu menjadi semakin bagus, dan pasti ujung-ujungnya adalah kita ingin improve recovery factor. Oke, jadi sebagai petroleum engineer, atau mungkin kalian lebih ingin menjadi reservoir engineer, ini adalah tema utama kita. We have to do all things. We have to create a lot of programs, a lot of activities to improve recovery factor. One of the activity is water flood. Oke, kita melakukan water flood untuk ujung-ujungnya improve recovery factor. Supaya recovery factor yang kita dapatkan dari reservoir itu nggak kecil-kecil amat kalau kita hanya melakukan primary recovery. That's why we have to do water flood atau secondary oil recovery. Nah, ngomong-ngomong tentang recovery factor, oke, recovery factor dalam konsep uh, reservoir engineering atau specialized-nya water flood itu bisa kita hitung dengan rumus ED, EA, EV. Oke, displacement efficiency, areal sweep efficiency, dan vertical sweep efficiency yang kita temukan di uh, outline kita tadi. Oke, dan ini RF, cumulative oil production. Berapa banyak oil yang bisa kita dapatkan? Ya gampang, tinggal RF EDEAFV dikali NS. NS itu adalah initial oil in place pada permulaan flood. Jadi beda dengan OOIP, original oil in place. Beda ya. Ini NS, original oil in place sejak permulaan water flood. Oke, jadi ini konsepnya. Ini yang akan kita pakai terus di sepanjang webinar ini karena kita akan bahas ED itu apa, EA itu apa, EV itu apa. Oke, tapi sebelum ke sana saya ingin menjelaskan tentang pattern-pattern di dalam water flood. Ya, ada 3 kategori utama pattern di dalam water flood. Ada yang namanya kita sebut peripheral water flood. Oke, peripheral. Peripheral itu kalian tahu kita ada di kelilingnya, ada di periferinya. Oke, ada di ujung-ujung batas-batas perbatasan ini kita pasang injektor. Production kita fokus di daerah sentral. Oke, ini namanya peripheral water flood.
Ini namanya regular pattern water flood. Jadi kita punya pattern, kita punya pola. Pola dari konfigurasi antara injektor dengan produser. Oke, kalian lihat ya, ada yang segi 4, ada yang segi 3. Ada juga yang irregular. Jadi tidak ada polanya, tidak uniform, tidak ada pola yang menggovern, menentukan penempatan oil, produser, dan injektor. Jadinya seperti ini konfigurasinya. Oke, kita bahas satu persatu. Kapan sih kita melakukan peripheral water flood? Nah, di sini kita bisa melihat plus minusnya. Kalau kita ingin mendapatkan water production yang kecil, peripheral water flood ini lebih bagus. Kenapa? Karena waternya itu berasal dari ujung-ujung. Dan water itu butuh waktu dan distance yang cukup besar untuk sampai ke tengah. Artinya, sebelum water masuk ke daerah tengah, kita akan dapatkan oil yang water cut-nya rendah. Ya, oil cut-nya tinggi, water cut-nya rendah. Kenapa? Karena waternya belum nyampe dari peripheral. Oke, jadi itu cocok kalau kita mau mengadakan peripheral water flood itu di operations yang water production itu strongly undesirable. Kalau kita sangat anti dengan water production, sebaiknya kita lakukan peripheral supaya kita menghambat waternya. That's why di poin kedua di sini delayed water breakthrough. Ya, kita menghambat water breakthrough. Water breakthrough itu adalah water dari injektor masuk langsung, breakthrough masuk ke dalam si produser. Oke, nah water flood seperti ini lebih cocok untuk reservoir yang high permeability. Kenapa? Supaya airnya bisa cepat masuk ke tengah, nggak lama-lama banget, gitu ya. Kalau dia low permeability, wah, dia mungkin butuh bertahun-tahun untuk water berjalan dari tepi menuju ke tengah. Jadi ini nggak cocok untuk low permeability reservoir. Oke, dia perform best in high permeability reservoir. Minusnya apa? Minusnya kita fill up reservoirnya dan pressurization-nya itu lebih lambat. Oke, karena produksi kita di tengah, artinya produksi kita membuat tekanan di tengah ini rendah, deplete gitu ya, karena produksi terus, tapi waternya itu lambat untuk ngisinya. Mungkin waternya nggak bisa ngejar. Jadi penurunan tekanan di tengah takutnya bisa tidak terpenuhi oleh support maintenance pressure dari tepi. Oke, itu salah satu sisi negatif yang harus kita antisipasi kalau kita punya pattern peripheral water flood. Delayed flood response, ya, jadi kita lambat respons dari floodnya. Kemudian injectors must face a high local reservoir pressure yang akan menyebabkan lower injection rate. Kenapa? Karena daerah di sekitar water ini water semua, ya. Tidak ada oil yang dia push di sekitar sumur-sumur itu karena water semua, tidak ada produser. Kalau dia kalau dia dinaungi oleh water semua, itu otomatis kita akan lebih sulit untuk ngedorong water. Nginjek water itu akan lebih susah. Kenapa? Karena istilahnya di samping sekitar sumur semuanya udah water. Dan water itu lebih berat untuk didorong dibandingkan oil. Seperti itu ya. Dan juga masalah pressure gradient itu juga semua menjadi isu yang ujung-ujungnya akan membuat lower injection rate. Pattern water flood. Pattern water flood ini cocok kalau kita punya large reservoir, jadi punya reservoir yang besar. Kalau reservoirnya besar, peripheral nggak bisa. Kenapa? Karena nanti jauh banget, dari tepi ke tengah itu jauh banget kalau kita punya reservoir yang besar. Jadi peripheral tuh nggak ngejar. Oke. Kemudian kalau kita pattern water flood, ini cocok untuk large reservoir. Karena dia bisa keep up. Pressurization-nya itu lebih cepat, fill up-nya itu lebih cepat, respons terhadap water flood itu lebih cepat, dan sweep efisiensi, penyapuannya itu lebih tinggi efisiensinya. Kenapa? Karena setiap sumur itu selalu diapit dengan injektor. Jadi si sumur produksinya dot berapa langsung diganti dengan injeksi. Jadi kita mau pressurize reservoirnya, mau fill up reservoirnya, mau nge-sweep, menyapu, mendisplace oilnya itu gampang, itu lebih cepat. Tapi dengan catatan kita harus punya banyak sumur. Kalau sumur kita dikit, kita butuh investment yang lebih tinggi. We have to drill many wells
we have to convert many producers to be injectors. Oke, jadi butuh investasi yang lebih besar kalau Anda mau melakukan pattern water flood. Dan bahayanya kalau spacing kita, kalau ukuran of the pattern is too tight, too close, itu akan menyebabkan masalah water breakthrough, water recycling. Ya, jadi istilahnya seperti ini. If you only have one producer and you have a lot of amount of water, you will have high production water, high water production issue. Ya, akan terjadi water recycling, water breakthrough, dan itu sebenarnya tidak kita inginkan. Jadi ada plus minus. Nah, ada lagi irregular water flood. Ini cocok untuk reservoir yang marginal. Jadi oilnya dikit gitu ya, production rate-nya nggak begitu bagus, bahkan juga ada heterogenitas, compartmentalization, yang membuat nggak akan bisa pattern water flood itu nggak akan ekonomis dan nggak akan bagus hasilnya. Karena kita punya severe heterogeneity dan reservoir kita punya segmen-segmen kompartemen-kompartemen dan itu akan sangat mengganggu pattern. Oke, di kondisi seperti itu hanya cocok kita lakukan irregular. Dan juga kalau lapangannya marginal, kan tadi sudah dibilang kalau pattern itu butuh banyak drilling, butuh banyak konversi, butuh banyak sumur. Kalau lapangannya marginal, ya nggak akan balik modal kalau kita ngedrilling banyak. Alright, gitu ya. Jadi irregular water flood kita lakukan case by case. Kalau memang reservoirnya itu tidak terlalu bagus, dia marginal, tight reservoir, heterogen reservoir, compartmentalized reservoir, itu kita lakukan irregular water flood. Jadi kita pasang injektor hanya dekat dengan producer, as simple as that. Jadi kita selektif, fokus, tapi kita bisa faster fill up dan pressurization. Kita bisa fokus pasang injektor hanya di daerah-daerah yang membutuhkan. Jadi nggak perlu kita bikin full field gitu ya. Di tepi-tepinya peripheral water flood atau kita bikin pattern-patternnya. Nggak usah. Dengan kita irregular, kita fokus aja. Mana nih daerah yang tekanannya mau ngedrop, mana nih daerah yang perlu kita support. Ya udah pasang aja injektor di situ. Itu plus minus dari ketiga pattern. Nah, tentu saja yang paling terkenal adalah pattern water flood. Ya, ada banyak pattern-pattern water flood, teman-teman. Ada normal 9 spot, 7 spot, 5 spot, direct line drive, staggered line drive. Oke, kita sebut normal kalau injektornya lebih banyak dibandingkan produser. Bisa juga sebaliknya, kita sebut inverse. Inverse 9 spot, inverse 7 spot, inverse 5 spot, right? Pada inverse, injektor lebih dikit dibandingkan si producer. Oke, tentu saja jadinya pressurization-nya akan lebih lambat. Kenapa? Karena air di sini mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tetangga-tetangga produsernya. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk normal 9 spot, nah ini kalian saya jelaskan aja pertama kali, nanti berikutnya udah tahu. Jadi kita punya seperti ini polanya. Di sumur-sumur tepi, edge well atau edge injector dengan pattern seperti ini, normal 9 spot, dia hanya memberikan seperempat lingkaran. Artinya seperempat kumulatif injection-nya masuk untuk jatah pattern ini. Oke, sumur-sumur yang di tengah, dia memberikan setengah. Oke, nah kalian tinggal tambahkan sendiri. 4 kali setengah ditambah 4 kali 4 seperempat, itu total adalah 3. 2 plus 1. Jadi untuk pattern normal 9 spot, walaupun kelihatannya ada berapa ini tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, walaupun ada 8 injektor kelihatannya, tapi jatah water untuk pattern ini hanyalah 3 injektor. Kita 3 injektor, satu produser dalam satu pattern ini otomatis lebih banyak injektornya dibandingkan produsernya. We have high injector to producer ratio, which means we will have fast pressurization and fast oil sweep. Alright, jadi itu karakterisasinya. Berikutnya udah gampang. Inverse 9 spot, ya otomatis lebih banyak produsernya. 3 produser dibagi 1 produser,
Oke, 3 produser dibanding dengan 1 injektor. Oke. Nah, otomatis kondisi yang demikian, ya sweeping-nya dan pressurization-nya akan jadi lebih rendah, gitu ya, akan jadi lebih lambat. Itu kondisi seperti ini. Oke, tapi biasanya mungkin 50-50 ya, belum tahu juga sih, tapi banyak juga yang melakukan inverse. Kenapa? Karena mindset banyak company adalah kita lebih suka oil producer dibandingkan injektor. Ya, jadi mindsetnya adalah kita pengen ngambil oil aja gitu. Injektor itu sebenarnya agak menjadi beban. Nah, itu mindset yang salah. Sebenarnya nggak boleh seperti itu ya. Sebenarnya kita harus melihat injektor itu sebagai uang juga. Kenapa? Karena kalau injektor kita tidak optimum, ya oil production-nya juga nggak akan bagus. Ya, jadi kita harus fair melihat produser dan melihat injektor itu harus fair. Jangan kita hanya menghargai si oil producer karena dia memberikan minyak. Padahal injektor itu juga berdampak pada produksi. Oke, jadi itulah cerita di balik normal maupun inverse. Untuk inverse 9 spot atau 9 spot ini teman-teman itu bisa kita down space menjadi 5 spot atau direct line. Cara down space-nya begini, chat. Oke, jadi ada oil producer, tapi yang di samping-sampingnya kita convert jadi injektor. Ya, lihat ya. Yang awalnya ada 8 produser, tapi sisa produsernya yang di tepi-tepi kita convert jadi injektor. Set. Dengan begini kita punya 5 spot. Oke, 5 spotnya ini 1, 2, 3, 4, 5 di tengah. Dan dengan demikian kita dapat memberikan one on one. Satu produser versus satu injektor. Mohon maaf ya. Satu produser, satu injektor. Which means kita akan mendapatkan more efficient. Sweeping dan pressurization itu lebih bagus dibandingkan inverse 9 spot yang 3:1. Oke, ada juga direct line drive. Jadi ada baris untuk produser, baris untuk injektor, baris lagi untuk produser. Jadi ada baris berbaris gitu ya. Nah, ini juga akan memberikan one on one ya. Satu produser dan satu injektor. Ini saya sekalian ini ya, edit ya. Satu produser, satu injektor. Dan ini akan juga memberikan more efficient than in first 9 spot. Oke, dan ini akan lebih cocok untuk kita pasang di reservoir dengan directional permeability. Jadi kita bisa mendesain, kita bisa mengarahkan mau kemana arah waternya ini tertuju. Karena kita melihat adanya directional permeability. Ya, permeabilitasnya itu lebih tinggi ke arah mana? Oke, misalnya ada fracture, ada fissure, gitu ya, ada permeability yang high, kita bisa set up arus atau arah baris injektor kita supaya kita bisa mengarahkan dia mau lari kemana waternya. Ada juga inverse 7 spot, oke, 2 produser, 1 injektor, ini juga tentu saja akan memberikan sweep dan pressurization yang lebih slow, tapi ada juga yang normal 7 spot, oke. 2 injektor, 1 produser. Dan ini akan memberikan sweep dan pressurization yang lebih cepat. Nah, ini kita juga sebut sebagai chicken wire. Jadi kalau kalian bisa membayangkan apa namanya kawat-kawat untuk kandang ayam, itu bentuknya 7 spot. Makanya dia biasa disebut sebagai chicken wire pattern. Dan normal 7 spot can be down space, kita bisa kecilkan spacingnya menjadi 4 spot, menjadi seperti ini. Oke, jadi yang awalnya 7 spot kita convert beberapa dan dia akan menjadi 4 spot, segitiga. 1, 2, 3 dan 1 sumur di tengah. Dan ini akan juga memberikan one on one. Satu produser, satu injektor gitu ya, teman-teman, dan itu akan memberikan efisiensi yang lebih cepat, yang lebih bagus dan pressurization yang lebih cepat. Ini cocok kalau kita punya reservoir yang heterogen atau yang tight. In that way, if we have heterogeneous and tight reservoir, we have to make the pressurization fast. Ya, kita harus mempressurize si reservoir ini cepat dan kita butuh space yang lebih sempit biar lebih cepat dia nge-push-nya. Seperti itu.
Alright. Oke. Nah, semoga teman-teman sudah mulai kebayang nih ya, water flood itu seperti apa. Dan juga segala apa namanya si pattern-pattern itu. Sebentar ya. Oke, kemudian kita bahas displacement efisiensi. Seberapa efisiensi water mendisplace the oil within the rock. Oke, jadi the efficiency of the displacement gitu ya. Seberapa bagus water mendisplace atau mendorong. Displace itu nge-push atau mendorong ya, teman-teman. Nah, kita berangkat dulu dari formula deh gitu ya. Karena tadi terlalu banyak gambar. Oke. Nah, displacement efficiency kalau kita mau hitung secara matematika itu adalah fraksi dari movable oil yang telah di-recover from the swept zone atau zona yang di-sweep, oke, at any given time. Oke, jadi seberapa banyak sih oil yang sudah kita recover, oil yang kita produce dari oil di saat awal, ya, makanya korelasinya gini, volume di awal water flood dikurang sisa oil, itulah jumlah oil yang terproduce, oke, dibagi volume oil start. Oke, secara parameter seperti ini, atau kalau kita udah sederhanakan prosesnya agak cukup banyak step by stepnya. Jadi simpelnya begini. Displacement efficiency adalah water saturation average dikurang water saturation initial dikurang gas saturation initial kalau kita punya dibagi 1 min SWI dikurang SGI. Simple kelihatannya ya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana Anda menentukan average water saturation? Oke, kalau SWI gampang, kita lakukan core flood atau kita melakukan core analysis, SGI, SWI, SGI, udah gampang. We know. Sekarang pertanyaannya gimana kita ya menentukan water saturation reservoir rata-rata? Ya, yang paling benar ya kita lakukan reservoir simulation. Kita run simulasi, baru kita hitung rata-rata water saturation-nya. Tapi kan agak susah. Masa kita harus melakukan simulasi terus gitu hanya untuk menentukan ini. Kalau kita hanya punyanya Excel gimana gitu ya. Jadi itu kita perlu lakukan perhitungan. Dan ada beberapa step dan trik untuk menentukan itu. Menentukan SW, salah satunya adalah seperti ini. Oke, jadi kita punya plot. Kita plot relative permeability ratio dalam logarithmic scale. Kita plot against water saturation. Mengapa kita plot seperti ini? Karena berangkat dari korelasi seperti ini, teman-teman. Jadi water relative permeability ratio, KRO dibagi KRW, itu sebenarnya kita melihat pola seperti ini. A konstanta dikali eksponensial dari minus B kali water saturation. Oke, kita melihat di sini, di water saturation yang tengah ini, teman-teman, dan ini merupakan water saturation yang paling penting ya. Range water saturation yang paling penting ternyata setelah kita plot itu memberikan tren linear. Nah, we love linear relationship. As engineer, as mathematicians, as scientists, kita paling suka kalau sudah punya linear. Kenapa? Karena itu gampang banget dijadikan persamaan matematika. Ya udah tinggal Y sama dengan MX plus C. Ya, itu persamaan garis lurus. Ya, you know that already ya. Dan bagaimana kita bentuknya? Ya, ini kita harus jadikan logarithmic scale. Log something sama dengan minus B dikali SW plus log A. Oke, ini sebagai sumbu horizontal, SW, dan ini sebagai sumbu vertikal. Nah, ini udah gampang. Kalau sudah dapat seperti ini, kita sudah bisa mendapatkan satu relationship yang penting dari SW. Oke, tapi belum selesai. Baru kita konstruk lagi persamaan FW atau fractional flow. Oke. Gampangnya sebenarnya FW ini water cut. Mungkin teman-teman apa namanya supaya lebih kegambar kalau saya tanya, kalau sumur kalian memberikan water cut 80%, water saturation di bawah sumur berapa? Ya. Water cut sama water saturation is not the same thing. Oke. Jadi kalau kita dapat kita barusan workover atau barusan well test atau barusan fracturing atau barusan drilling, kita dapat water cut
80%. Pertanyaannya water saturation-nya berapa? Nah, kita bisa dapatkan dari ini, teman-teman. Gitu ya. Provided that, asalkan A dan B-nya udah kita dapatkan dari persamaan. Oke, nah di sini udah gampang nih. Saya punya hubungan antara FW dengan SW atau water cut dengan SW. Dan kalau saya dapat SW, nanti gampang saya dapatkan displacement efficiency. Alright? Nah, persamaan ini kalau kita konstruk menjadi grafik, menjadi seperti ini. Oke, teman-teman? Ya, persamaan itu always can be plotted to be a graphic. Oke, dan kita dapatkan seperti ini. Fractional flow atau water cut versus atau against water saturation. Nah, jadi kalau kalian dapat well test atau dapat ngebor, kalian dapat water cut 80%, berapa water saturation-nya? Ya gampang. Tinggal tarik garis, turun ke bawah. Itu water saturation-nya. Oke, jadi bukan water cut 80% artinya water saturation 80% ya. Enggak. Kalian harus create fractional flow. Analisis seperti ini. Nah, ini udah gampang. Saya tahu water cut. Ya, tinggal saya ambil sampel, saya bawa ke station, saya putar di centrifuge, saya dapat water cut. Sekarang sudah gampang saya menentukan water saturation. Oke? Jadi seperti itu. Nanti dari sini akan kita angkat, kita bawa untuk perhitungan displacement efficiency. Nah, ini sedikit intermezzo. Ada yang mempengaruhi displacement efficiency dan salah satu faktor yang paling penting adalah viscosity. Nah, kalian lihat yang kita senang adalah viscosity yang rendah. Artinya oil mengalir dengan lebih gampang dibandingkan viscosity yang lebih tinggi. Kita lihat ekstrimnya aja. If we look at the viscosity of 0.5 ya, setengah, kita lihat kita akan menikmati daerah low water saturation itu cukup lama. Oke, lihat ya. Lebih lama lah kita menjalani 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 water saturation untuk water cut tertentu itu lebih lama. Oke. Kalau yang kita punya adalah viscosity of 10 atau 10, lihat. Baru aja water saturation-nya 0,2 udah langsung jumping dia. Set, kita langsung dapatkan water cut 1. Hanya untuk durasi yang cukup singkat. Kenapa? Karena lebih curam, lebih terjal dia naik ke atas. Lebih cepat naik water cut-nya. Gampangnya gitu deh. Ya. Dibandingkan kenaikan water saturation, kenaikan water cut-nya lebih jumping. See? Viscosity yang tinggi. Itu makanya oil viscosity akan mempengaruhi displacement efisiensi kita. Ada lagi juga kalau kita tarik pengaruhnya dengan bubble point pressure. Oke, di atas bubble point, above bubble point pressure, gas itu terdissolve di dalam oil dan dia akan memberikan efek viscosity-nya jadi lebih seperti lebih rendah seperti itu. Oke, makanya kita ada di level viscosity yang ini. Tapi di bawah itu di atas bubble point ya. Di bawah bubble point pressure, gas akan bebas. Gas will be liberated. Ketika gas akan liberated, ketika gas menjadi free, oil akan kehilangan gas dan dia akan menjadi semakin viskos, akan menjadi semakin tinggi viskositasnya, makanya viskositasnya jumping seperti ini. Dan kita nggak mau viskositas tinggi di dalam reservoir. That's why salah satu recommended practice-nya adalah kita implement water flood sebelum mencapai bubble point pressure. Jadi lebih baik kita operate-nya di level-level segini ketika viskositasnya lagi kecil-kecilnya. Oke? Jangan juga di awal, ya mungkin agak wasting gitu ya, karena tekanan juga masih tinggi, viskositas juga agak lebih tinggi di sini. Biarkan aja dulu produksi, yang penting belum mencapai bubble point pressure. Ketika reservoir pressure sudah mendekati bubble point, implement water flood. Maintain di tekanan tersebut. Ya, maintain di tekanan tersebut. Why? Supaya kita have the lowest oil viscosity. Tapi kebanyakan orang, ya tadi, karena mindsetnya masih salah, mindsetnya adalah, aduh water flood itu investasi besar gitu, kita mau produksi aja lah. Ya, makanya mereka kebanyakan udah melakukan water flood tuh ketika bubble point-nya udah rendah. Jadi let's say di sini,
udah bubble point-nya sudah terlewati, gasnya banyak, viskositasnya tinggi, ya otomatis hasil water flood-nya nggak bagus, nggak terlalu bagus. Kenapa? Karena gasnya banyak. Dia harus nge-fill up-nya lama, dia harus nge-push gasnya dulu, dia harus beresin gasnya dulu, gitu ya. Karena gasnya udah pada bebas, belum lagi viskositasnya tinggi, gitu ya teman-teman. Oke, dan juga yang mempengaruhi apa namanya si displacement efficiency adalah mobility ratio. I hope you already know this term ya, or this parameter. Mobility ratio is the ratio between mobility of water sebagai displacing fluid, ya, fluid yang mendorong, mendisplace, compared to or divided by mobility of oil sebagai displaced fluid, fluida yang didorong. Kalau M-nya gede, it means that the mobility of water is higher than mobility of oil. Artinya mobile. Si water lebih mobile, lebih gampang bergerak dibandingkan si oil. Si water lebih gampang bergerak dibandingkan si oil. Kalau M-nya lebih besar dari 1. And we don't like that. Kita nggak mau itu. Yang kita mau adalah M kurang dari 1. Gitu ya. M kurang dari 1 supaya oil lebih mobile. Nah, supaya bisa lebih gampang dibayangkan seperti ini. Kalau kita punya mobility ratio below 1, di bawah 1, kita akan mendapatkan piston like displacement. Jadi diulangi, seperti piston dia ngedorong. Kenapa? Karena oilnya ketika didorong, oilnya senang. Wah, lu dorong gua lari. Itu katanya si oil. Karena dia mobile. Lu dorong gua lari. Gitu ya. Itu katanya si oil kepada si water. Karena oil moves faster than water. Oil lebih mobile. Tapi kalau kita punya mobility ratio di atas 1, ini yang akan terjadi. Water akan lebih cepat geraknya dibandingkan si oil. Water akan lebih cepat geraknya dibandingkan si oil. Makanya terbentuk fingering atau channeling. Water moves faster than oil. Dan itu yang nggak kita inginkan. Karena tiba-tiba nanti di sini akan memberikan water cut yang tinggi. Oke? Dan kalau hal seperti ini terjadi, akan terjadi bypass oil. Ini ke bypass. Ya. Oil di sini nggak ada yang dorong. Gitu. Karena oil atau water di sini terlalu lambat. Water lebih suka, lebih enak bergerak dengan jalur ini gitu. Dan makin lama oil ini akan ketinggalan dan kita kehilangan oil. That's why kita melakukan enhanced oil recovery. Karena enhanced oil recovery itu memberikan salah satunya adalah polimer yang membuat displacement efisiensinya makin tinggi. Jadi yang bypass gini kesapu juga sama polimer, gitu ya teman-teman ya. Atau kalau kita lakukan thermal air, oil seperti ini akan dipanasin, dia lebih mobile. Oke, tapi kalau kita cuma punya water flood ya kayak gini. Kadang-kadang banyak kasusnya kayak gini. Kalau mobility ratio kita 1. Oke? Nah, jadi kalian udah bisa kebayang ya, kita masih ngomong tentang displacement efficiency. SWI, SGI gampang. Pertanyaannya SW-nya. Oke, dan SW-nya tadi sudah kita tahu dengan fractional flow analysis. Oke? Nah, kalau kita punya displacement efficiency yang rendah, artinya water cut itu udah keduluan lebih besar, udah keduluan tinggi, tapi SW-nya sebenarnya masih rendah. Water cut di sumur udah tinggi, tapi sebenarnya saturasinya masih rendah, masih banyak oil di dalam ketinggalan, ya karena bypass. Jadi water saturation-nya masih rendah di dalam, masih banyak oilnya sebenarnya, tapi water cut-nya udah keburu tinggi. Kenapa? Karena ada fingering atau channeling seperti ini. Alhasil, karena SW rendah, ED juga rendah. Which means kita akan dapatkan low displacement efficiency. Oke. Ada juga areal sweep efficiency, ini sama tapi kita ngelihatnya secara area. Oke. Kita ngelihatnya dari atas nih teman-teman. Kalau tadi itu displacement efficiency itu kita sebenarnya melihat lebih dekat ke skala pori-pori, ke skala batuan, ke skala core. Gitu ya. Itu displacement efficiency. Kalau areal sweep efficiency kita ngelihatnya dari atas jauh gitu ya. Kalau areal sweep efisiensinya bagus ya kayak gini dia.
water nge-displace oil dengan enak. Ya, seragam gini, uniform, shape-nya oke kelihatan gitu ya. Tapi kalau kita punya areal sweep efisiensi yang rendah, itu artinya seperti ini teman-teman. Ya, karena si water akan suka bergerak ke arah yang permeability-nya lebih tinggi. Misalnya di sini ada fracture atau fissure atau ada patahan yang konduktif atau ada high permeability zone. Dia akan lari ke sini waternya. Water akan suka mencari jalur-jalur yang resistance-nya lebih rendah. Dan itu terjadi banget di semua reservoir karena kita punya heterogenitas. Jadi kita hanya dapatkan ini kalau reservoir kita homogen. Jadi uniform, arahnya homogen, tapi kalau reservoir kita heterogen, heterogeneity-nya tinggi, wah dia akan mencari celah-celah yang gampang dialirkan. Oke? Nah, atau kita bisa ngeliat juga dari sudut pandang yang lain. Sekarang kalau waternya itu front waternya itu lebih luas. Jadi bukan cuma sekedar bubble. Kalau sudah seperti ini ininya zona waternya ya. Kalau displacement-nya bagus, sweeping-nya bagus, areal sweep-nya bagus ya begini. Si water dorong, oil pergi. Tapi kalau mirip seperti displacement efisiensi tadi, areal sweep-nya nggak bagus karena banyak rekahan-rekahan, heterogenitas yang tinggi, ya banyak kayak gini, waternya lebih lebih cepat, shoot gitu ya. Dan banyak oil-oil yang terbypass. Oke, kembali ke matematika sekarang. Saya ingin menghitung recovery factor. RF sama dengan ED kali EA dikali EV. Tadi saya sudah bisa hitung ED. Sekarang EA bagaimana? EA-nya kita hitung pakai beberapa korelasi. Oke, kalian sudah bisa baca lah di banyak literatur ya. Ini merupakan korelasi yang dibentuk untuk asumsi 5 spot. Oke, tapi bisa saja kita generalisasi untuk skala reservoir gitu ya, dengan catatan-catatan tertentu gitu ya. Kita punya korelasi seperti ini. Oke, kita punya areal sweep efisiensi setelah water breakthrough, setelah waternya mencapai producer, kita plot against mobility ratio. Nah, udah gampang nih. Kalau kalian sudah punya data relative permeability dari core analysis, kalau kalian sudah punya data viscosity water dan viscosity oil dari analisa PVT, ya kalian udah gampang dapatkan M. Kita plot, kita lihat kurva ini, atau kita boleh juga pakai korelasi matematisnya seperti ini, udah gampang banget. Ya, ini konstanta semua angka-angka, mobility ratio-nya tinggal masuk di sini, dan di sini, E pangkat M. Udah gampang, kalian udah dapat EA-nya. Kalau kita lebih hati-hati lagi, kita bisa bagi perhitungan areal sweep efisiensi before breakthrough, ketika waternya itu belum mencapai producer, atau setelah after breakthrough. Oke, both parameters gampang kita calculate ya. EA-nya kalian sudah tahu lah, cumulative water injection kita punya data dari operator di lapangan, kita pasti punya record datanya. VP atau pore volume kita pasti punya datanya. Kita tanya geologis, berapa sih pore volume reservoir kita? Itu udah gampang. SWI udah bisa kalian dapatkan dari core analysis. Tinggal kita analisis saturation-nya ketika breakthrough. Dan ini tadi sudah saya jelaskan menggunakan fractional flow analysis. Ini juga gampang kalian hitung. Itu untuk areal sweep efisiensi. Kemudian adalah vertical sweep efisiensi. Ini merupakan sweep efisiensi yang terakhir. Yang kita inginkan pasti begini dong. Oke, seragam dari atas sampai paling bawah. Tapi most of the time reservoir kita itu layer, teman-teman. Ada zona 1, 2, 3, 4 dengan perbedaan karakteristik. Beda porosity, beda permeability. Dan pasti water akan lebih cepat mengalir di daerah yang permeability-nya lebih tinggi. Oke, makanya di sini dibilang most of the time kebanyakan reservoir itu stratified, berlapis-lapis, dan karakter lapisannya itu beda-beda. Oke, dan ini membuat efisiensi vertikalnya nggak bagus. Nah, ini kita ngelihatnya sekarang dari samping ya. Kalau displacement efisiensi kita ngelihat dari dekat, kita ngelihat skala batuan, skala pori-pori, skala core. Kalau areal sweep efisiensi kita ngelihat dari atas, kita ngelihat lapangannya dari atas gitu ya, helikopter view.
Kalau vertical sweep efisiensi kita ngelihat penampangnya dari samping. Kita lihat seperti ini. Dan ada banyak yang menyebabkan hal-hal seperti ini, teman-teman. Layernya misalnya kita punya high permeability streaks, ya. Tidak homogen lah reservoir itu secara vertikal tuh jarang yang homogen. Kita punya fast zone, kita punya thief zone, kita punya fracture, dan itu semuanya mempengaruhi sweep efisiensi. Problemnya banyak, early water breakthrough. Jadi istilahnya prematur lah. Water breakthrough-nya ini prematur yang di layer atau ranking nomor 2 ini, layer nomor 2. Prematur karena terlalu cepat. Yang bawah itu masih penyapuannya masih di sini, tapi waternya udah keduluan nih untuk yang bagian yang ini. Itu namanya prematur water breakthrough dan tentu saja dia akan memberikan water cut yang tinggi di sini. Water recycling. Jadi yang di sini waternya recycle aja gitu. Dia nggak ngedorong oil lagi, dia cuman ya muter-muter aja. Terproduksi dari produser, masuk lagi dari injektor. Puter-puter itu aja. Itu namanya water recycling. Dan tentu saja itu nggak bagus. Kenapa? Karena ketika kita nginjek, itu kita sebenarnya mengeluarkan duit. Kita biaya listrik, biaya fuel, biaya maintenance. Tapi sebenarnya waternya cuman putar-putar doang. Kalau yang ini kan bagus nih, dia ngedorong, ngedisplace. Kalau yang ini nge-cycle doang. Gitu ya. Dan akhirnya problemnya adalah poor sweep efficiency. Nah, seperti ini tadi yang saya bilang, teman-teman. Kalau kita analisis layer by layer, kita analisis log, kita analisis core, beda ternyata. Ada permeability 1, porosity 1. Beda-beda seperti ini, dan kita bisa hitung efisiensi vertikalnya dengan rumus seperti ini. Atau kalau ini terlalu analitik ya, kayaknya agak susah banget nih kita betul-betul tahu porosity, permeability, dan ketebalan, agak impossible kita lakukan untuk seluruh reservoir. Jadi kita bisa lakukan korelasi, dan ini yang lebih kita sukai ya. Ada plot, ada parameter, hitung. Oke, di sini kita udah tersedia plot untuk mobility dari 0 sampai 10. Oke, dan kita akan dapatkan seperti ini, teman-teman. Oke. Dengan seperti ini rumusnya, yang penting kita punya data V, M, dan WOR atau water oil ratio. X ini kita bisa hitung dengan yang ini. Oke. Dan kita dapatkan juga korelasi seperti ini. Intinya sekarang kita udah bisa gampang menentukan ED displacement efficiency, EA areal sweep efficiency, dan EV vertical sweep efficiency. Dari situ barulah kita bisa menghitung recovery factor. Oke, so far so good. I will close dengan pembahasan water flood diagnostic dan surveillance. Water flood itu merupakan topik yang sangat menarik, teman-teman, dan sangat penting, seperti yang saya bilang tadi. Enhanced oil recovery mahal, butuh biaya besar, butuh facility yang masif, butuh laboratorium study yang cukup panjang. Eksplorasi itu susah juga. Oke, seismik, gitu ya, kemudian pembebasan lahan, macam-macam lah. Belum tentu pasti juga kalau kita lakukan eksplorasi. Jadi water flood itu very very important, guys. Gitu ya, sangat-sangat penting si water flood itu, dan that's why kita harus sangat-sangat memonitor performa dari water flood. Kita survei, kita surveillance. Dan sepertinya kalian juga KP kalian atau tugas air kalian banyak juga yang topiknya tentang analisis water flood ya, teman-teman. Nah, kita harus melakukan surveillance itu dalam beberapa scale. Skala lapangan, ya jadi satu reservoir itu kita analisis. Skala sektor, kita bagi-bagi reservoirnya menjadi beberapa sektor supaya lebih gampang kita analisis. Datanya nggak terlalu sebanyak data field scale. Pattern, kalau Anda punya pattern water flood, kalian analisis per pattern sampai well scale. Dan toolsnya jauh lebih banyak dari yang saya sebutkan di sini, teman-teman. Ini karena nggak muat. Production plot, bubble map, plot RF versus HCPV, ya. Ini hidrokarbon per volume injected. Decline curve analysis, rate versus cumulative plot, WOR analysis, VRR, material balance, cum versus cum, Chan plot, Hall plot, ABC plot, tracer, streamline, interference test,
fall off test, saturation log, production log, dan listnya itu masih bisa terus bertambah panjang, teman-teman. Injectivity index gitu ya. Kemudian juga ada macam-macam lah, teman-teman. Testing, logging, simulation, ya, material balance, banyak banget. Dan kita hanya akan bahas beberapa. Karena nggak akan selesai kalau kita membahas semua tools-nya. By the way, ini juga topik yang sangat penting. Jadi kalau kalian tertarik dengan waterflood, nah kalian udah mulai bisa membayangkan nih, aku mau ngambil tugas akhirnya waterflood aja deh gitu. Karena kayaknya menarik dan bukan cuma menarik, tapi penting juga gitu ya. Yang pertama adalah production plot atau vintage plot. Dan ini merupakan analisis yang paling gampang dan ini merupakan analisis yang wajib kalian lakukan kalau kalian jadi junior engineer. Oke, kalian akan diminta analisis lah produksinya. Nah, kalian akan ngeplot data-data seperti ini, teman-teman. Kalian plot data oil flow rate atau oil cum, injection rate, kalian plot pressure, kalian plot water cut, semuanya kalian plot. Kalian plot jumlah sumur, kalian plot dan kalian analisis. Istilahnya kalian menjadi dokter untuk reservoir. Dan kalian ceritakan historinya, kalian ceritakan analisis kalian. Dari sini kita bisa melihat beberapa. Misalnya poin 1. Poin 1, production start. Jadi produksi mulai di sekitar 2002. 2002, sekarang 2021. Artinya udah belasan tahun. Belasan tahun berarti sumurnya udah tua. Sumur tua mungkin banyak yang korosi. Mungkin banyak yang well integrity issue. Itu satu analisis, teman-teman. Dari tanggal aja kalian sudah bisa cerita. Oke? Poin 2, production ramp up dan peak. Oh, di tahun kedua production-nya jumping, naik tinggi dan nge-peak. Ya. Jadi dia puncak produksinya di poin 2. Habis itu, setelah produksi tinggi-tingginya kelihatan pressure reservoirnya ngedrop. Nah, ini saya ngeplot pressure-nya dengan skala logaritmik ya, teman-teman. Kalau saya buat skala linear, itu lebih ngedrop lagi dia. Lebih terjal lagi sebenarnya reservoir pressure-nya. Ini karena saya ingin menyatukan dia di dalam satu plot, jadi terlihat seperti, ya ini nggak berubah tekanannya. Padahal tidak. Sebenarnya ini berubah, teman-teman. Kalau kita plot pressure-nya sendiri, bukan logaritmik. Ya, jadi di 3, reservoir pressure-nya rapid decline. Ya, kelihatan kenapa? Karena production-nya dinaikin sih, di ramping sih, di ramp up sampai peak gitu ya. Barulah karena tekanan reservoir udah turun, barulah water flood commence di poin nomor 4. Water flood atau water injection mulai. Habis itu langsung poin 5. Water injection ramp up. Water injection-nya juga di boost sampai tinggi banget gitu ya. Dan itu kelihatan reservoir pressure-nya jadi mulai naik. Berbalik reservoir-nya jadi naik. Di poin 6 kita memonitor. Water injection rate tiba-tiba ngedrop lagi, teman-teman, di poin 6. Ya. Water injection 6 itu adalah increase in liquid and oil production following injection ramp up. Jadi kelihatan di 5 injeksi naik. Dan itu tercermin dari produksi yang juga naik nih, kalian lihat nih. Kurva warna hitam dan hijau naik. Oh, artinya injeksi saya berakibat positif untuk production. Karena ketika injeksi naik di poin 5, diikuti dengan kenaikan produksi juga di poin 6. Wah, it's good news. Water flood saya atau water injection saya sukses karena injeksi naik, produksi naik juga. Dan sebaliknya, nomor 7. Water injection-nya turun nih, yang birunya turun. Oh, atau kita kita zoom aja ya. Nih, water injection-nya turun di poin 7. Dan kita lihat, water injection rate decrease, followed by liquid and oil production decrease juga. Jadi 7 turun, kelihatan juga di hitam dan hijaunya turun juga. Wah, berarti injeksi dan produksi saya ini cocok nih, gitu ya, matching nih, bagus, gitu ya. Wah, berarti saya harus jaga jangan sampai injeksinya turun dong, gitu ya. Seperti itu. Nah, di poin 8, fast water cut increase. Nah, di sini ada agak nggak enaknya nih. Fast water cut increase. Ya, jadi water cut-nya tiba-tiba naik. Kenapa? Ya, kita lihat dulu.
Jadi ini plot water cut yang titik-titik. Kelihatan ya, awalnya kenaikan water cut-nya landai, tapi di area atau di periode 8 dia jumping naik water cut-nya. Why? Kita ngelihat apa histori yang terjadi di sekitar April 2012. Kita lihat plot atasnya. Oh, pantes injection-nya di increase. Makanya mungkin water breakthrough terjadi di mana-mana. Water cut langsung jumping gitu ya. Dan wah, itu tidak diinginkan lah seperti itu. Ada banyak cerita yang bisa kita tarik dari analisis seperti ini dan kalian harus melakukan itu sebagai engineer. Dan terakhir, reservoir pressure steadily increase. Ya. Jadi reservoir pressure steady increase. Jadi kalau kita perbesar plot pressure-nya ini sebenarnya increase, dia naik, trennya itu naik. Artinya injection kita berhasil nge-pressurize, nge-push, mendorong dan memaintain tekanan reservoir. Ini satu surveillance plot yang harus kalian lakukan sebagai engineer. Berikutnya, ada juga namanya rate versus kumulatif. Oke, ini gampang. Kalian bisa lakukan dengan Excel. Dalam hal ini saya lakukan dengan OFM ya, salah satu software. Rate versus cumulative oil production. Ini udah gampang. Di mana ada trend linear, kita tarik, kita forecast di sini. Ya, ini zona forecasting saya dan saya dapatkan EUR sampai sekitar 90.000 MBO. Dan di sini gentle slope, slope yang landai itu kita suka karena akan memberikan higher recovery factor. Tapi kalau slope-nya terjal, steep slope, kita akan dapatkan low recovery factor. Dan itu kelihatan di sini. Ya, ini gentle slope, cukup landai slope-nya. Ada periode sebelumnya lebih terjal nih. Jadi kalau yang terjadi adalah daerah yang ini, saya paling cuma dapatkan 70.000 ya MBO. Tapi mungkin ada treatment yang dilakukan sehingga jadi lebih landai dan akhirnya produksi saya jadi lebih lama dan lebih banyak. Jadi 90 ribuan. Kalau yang terjadi adalah di sini itu 70.000. Atau yang di sini itu lebih rendah lagi, hanya 60.000 something. Makanya ketika kita dapatkan kejadian seperti ini, ya, kejadian seperti ini yang dia udah hampir habis, terjal, kita harus lakukan something. Mungkin kita lakukan workover, mungkin kita lakukan stimulasi, atau mungkin kita lakukan drilling supaya kurva melandai. Nah, ini mirip-mirip COVID nih. Kalau COVID kan kurvanya naik, kita harus lakukan something supaya kurva melandai nih. Nah, ini juga sama. Ini dia udah terjal nih. Oil udah mau habis nih istilahnya ya. Wah, we have to do something. Drilling kah? Water flood kah? EOR kah? Workover kah? Yang penting kurva melandai, menjadi yang hijau. Dan dalam hal ini dia lebih good news nih. Karena dia akhirnya bisa mendapatkan profile yang melandai. Seperti itu ceritanya dan ini analisis real yang harus kalian lakukan ketika nanti bekerja sebagai engineer. Berikutnya, ya ini dibolak-balik data analisis. Ya jadi ini sedikit ice breaking ya. Kalian itu sebagai petroleum engineer itu adalah sekaligus data analis teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang data analytics, hype seperti itu, ya sebenarnya petroleum engineer itu juga data analis. Kita menghandle ribuan data, puluhan ribu data, atau mungkin ratusan ribu data, kita utak-atik, kita olah dengan berbagai macam plot, dan kita tarik analisis atau kesimpulan. Oke, ini sebenarnya banyak nih, datanya ribuan ini, tapi diolah-olah menjadi plot sedemikian rupa, jadi saya bisa mendapatkan something insightful. Ya, itu yang dilakukan oleh data analis. Dan petroleum engineers are also data analyst. Dan ini adalah salah satu teknik data analytics yang berbeda. Sekarang saya ngeplot recovery factor versus atau against hydrocarbon for volume injected. Nah, kalau ini yang saya inginkan adalah steep slope. Saya ingin terjal nih. Saya pengen kurvanya menjadi seperti yang hijau. Oke, kalau gentle slope berarti RF-nya akan lebih rendah. Dan itu yang terjadi di sini. Jadi kita lihat ya teman-teman dari bawah recovery factor untuk primary recovery. Artinya belum ada injection. HCPVI-nya masih 0 karena HCPVI adalah hydrocarbon for volume injected.
Jadi kita bergerak dulu sampai recovery faktornya 7% atau 0,07. Baru dia mulai injection, RF naik, awalnya bagus nih. Ya, awalnya mengikuti tren warna hijau. Kalau kita forecasting terus, kita mendapatkan 15% recovery faktor hanya dengan injeksi 0,2-an HCPVI. Tapi kalau kayak gini kelihatan dia makin lama mulai melandai nih. Mulai melandai. Ya, di titik ini dia melandai dan jadinya seperti ini trennya jadi yang merah, efisiensinya lebih rendah. Artinya, untuk mendapatkan recovery faktor yang sama-sama 15%, saya butuh injek lebih banyak. Saya butuh injek sampai 0,3-an dan HCPVI itu gede banget, teman-teman. Jadi kalau 0,3 HCPVI itu berarti ya 0,3 kali volume reservoir. Kan gede banget. Artinya water yang saya harus injek banyak banget. Dan pasti jadi lebih mahal operationnya. Kalau efisiensi saya bagus, saya ngikuti yang tren warna hijau. Saya hanya butuh injeksi 0,2. Nah, ini salah satu diagnostik plot yang harus kita buat, kita analisis untuk menganalisa performa atau health atau kesehatan dari water flood kita. Bubble map. Bubble map ini menyenangkan ya teman-teman, walaupun dia idealistik. Ya, dia ideal. Kenapa bisa saya bilang ideal? Karena siapa yang bisa menjamin bubble itu selalu radial seperti ini? Tapi nggak apa-apa, supaya for the sake of simplicity, untuk kesimpulan, simplicitas dan kecepatan analisis, kita perlu melakukan bubble map. Oke, bubble map ini dilakukan oleh para engineer juga ya teman-teman. Kita bisa buat bubble untuk producer, kita bisa buat bubble untuk injektor. Alright? Dan kita bisa hitung radius injeksinya dengan rumus seperti ini. Kita punya data cumulative water injection, kita punya data saturation initial, kita bisa hitung water saturation ketika breakthrough. Dan bubble map ini ada banyak gunanya. Kita bisa memvisualisasi atau kita bisa mengidentifikasi daerah mana yang sudah over flooding dan under flooding. Ya, mungkin daerah sini bisa dibilang mendekati over flood. Kenapa? Karena ada banyak injektornya. Sementara ada banyak zona-zona yang kosong nih teman-teman. Ini under flood, gitu ya. Seperti itu. Kita juga bisa mengidentifikasi area yang cocok untuk dilakukan infill drilling. Cari aja zona-zona yang kosong yang belum kena dengan bubble-nya produser. Misalnya seperti ini. Ya, dia belum kena dengan bubble-nya produser. Jadi bisa kita lakukan drilling di sini. Oke, jadi waktu itu di Instagramnya Engman ada yang tanya bagaimana kita menentukan lokasi infill drilling. Salah satu jawabannya begini. Kita plot bubble map, cara yang paling simpel ya. Yang paling yang paling sophisticated, paling kompleks tentu saja kita run reservoir simulation ya. Tapi cara yang paling simple salah satunya ya plot aja bubble map. Cari daerah-daerah yang belum dikuras, daerah yang masih sepi bubble-nya, ya udah lakukan infill drilling di situ. Oke. Jadi itu salah satu kegunaan dari bubble map. Visualize the dynamic movement of the flood. Jadi kita bisa juga mengetahui dynamic movement dari water flood. Nah, di sini saya buat untuk sumur-sumur yang ini, dia pas di tengah sumurnya. Tapi sumur-sumur yang di tepi, dapat teman-teman lihat, saya buat agak menceng. Kenapa? Karena water pasti akan cenderung bergerak ke arah yang tekanan rendah. Dan tekanan yang rendah itu ada di tengah. Yang di tepi-tepi ini, relatively tekanannya masih tinggi, karena tidak dikuras. Oke, makanya air akan cenderung penceng ke dalam mendekati daerah sentral produksi. Oke, dan ini juga menunjukkan show the possible interference between banks. Ya, misalnya seperti ini teman-teman. Kalau bubble-nya injektor ini udah gede dan mendekati atau bahkan bertabrakan dengan bubble-nya produser, itu berarti sudah terjadi interference. Dan kita bisa membuktikan ini dari data water cut. Misalnya saya punya data sumur ini, saya lihat water cut-nya. Kok water cut saya tiba-tiba jumping ya? Kok water cut saya tiba-tiba naik ya? Silakan plot bubble map-nya. Oh alah, ternyata bubble-nya sudah crossing. Artinya ini bisa jadi udah terjadi water recycling aja nih. Injektor nge-push water di sini, keluar water
circle, lagi cycle, lagi muter-muter aja. Nah, ini udah nggak bagus. Sumur ini udah problematik nih. Udah water out kemungkinan gitu ya. Karena dia udah keisi dengan water dominan. Jadi itu salah satu manfaat dari bubble map. Chanplot. Nah, ini Chanplot ini juga salah satu tools diagnostik yang useful dan dia cukup gampang. Yang penting kita cukup hitung water oil ratio dan derivatif dari water oil ratio kita plot against waktu. Oke? Seperti ini dan dia bentuknya log-log plot. Horizontalnya log, vertikalnya log. Kalau dia trennya seperti ini, teman-teman, WOR-nya naik, derivatifnya naik, itu indikasi channeling. Oke, channeling itu kalau kita semoga bisa cepat ya. Kalau channeling itu mirip seperti ini. Inilah channeling, teman-teman. Jadi kita bisa sebut zona nomor 2 ini sebagai channel. Ini yang versi idealnya ya, teman-teman. Kalau yang ini terjadi, Chanplot kita akan memberikan trend channeling. Karena apa? Karena kita punya channel water di sini. Oke? Jadi seperti itu untuk analisis dari si channeling. Kalau kita punya water coning, kita akan mendapatkan WOR-nya seperti ini, agak melandai, tapi derivatifnya ngedrop. Ini bukti bahwa kita punya coning. Kadang-kadang tidak sesimpel itu, teman-teman. Kadang-kadang dia combo. Ada coning, ada channeling. Ya, seperti ini. Dia turun dulu, coning dengan late time channeling. Channeling di belakangnya. Oke, ini analisis skalanya adalah skala sumur. Jadi bukan skala lapangan, tapi skala sumuran. Jadi setiap sumur harus kita lakukan Chanplotnya. That's why ini yang saya lakukan. Dan ada banyak lagi sebenarnya sumur yang harus saya buat Chanplotnya. Oke, jadi teman-teman, walaupun kelihatannya gampang seperti ini, tapi yang namanya data analytics di dunia nyata itu tidak seindah di buku, teman-teman. Ya, jadi lebih tough. Kita harus mencoba meraba-raba trennya yang mana, gitu ya. Dan ini udah kelihatan nih. Jadi lapangan yang dianalisis pada kasus ini kebanyakan mengalami water channeling. Ada banyak rekahan-rekahan, ada banyak channel-channel yang membuat lapangan yang dianalisis ini mengalami masalah high water production. Water cut-nya udah cukup tinggi. Oke. Next. Water oil ratio plot. Ini lebih sederhana. Ini salah satu metode forecasting juga. Jadi yang kita plot adalah water oil ratio dalam skala log. Oke. Kita plot against cumulative oil production. You can do this in Excel, in a spreadsheet. I use it in my software. Oke. Ketika ada trend linear, we can take it as a forecasting period. Jadi kita bisa mengambil daerah di sini untuk periode forecasting kita atau periode fitting atau matching. Kita pengennya gentle slope. Ya. Kenapa? Karena gentle slope akan memberikan oil recovery yang lebih tinggi. Ya, jadi kalau kita tarik garis, kita turun ke bawah, itu cumulative oil production. Dia berbicara tentang oil recovery. Oke. Kalau dia punya gentle slope, slope yang landai, kita punya sweep efisiensi yang lebih tinggi, oil recovery yang lebih tinggi. Tapi kalau slope-nya terjal, itu berarti sweep efisiensi kita lebih kecil, oil recovery-nya juga lebih kecil. Nah, something happen di sini. Kalau kita bisa memperpanjang periode ini, teman-teman, misalnya ini ya, tarik aja garis. Wah, itu umur lapangan ini udah panjang banget nih. Terus sampai ujung. Baru kita dapatkan cumulative oil production-nya. Tapi something happen di periode ini, teman-teman, yang saya tandai dengan tanda thunder atau petir di sini. Yang membuat slope-nya jadi lebih terjal. Di sini awalnya landai, oke? Awalnya landai, tapi setelah petir ini terjal. What happened? Lebih parah lagi ketika kena petir ini, dia lebih terjal lagi. Gitu, dan makin lama seperti ini plotnya. Nah, ini harus kita combine dengan metode forecasting yang lain, seperti rate versus kumulatif, decline curve analysis, kita combine juga dengan material balance,
supaya semua metode-metode ini saling meng-cross-check dan saling melengkapi. Itulah proper surveillance, proper analysis. Jadi jangan cuman puas hanya dengan satu metode. Even you have done reservoir simulation, itu nggak cukup, teman-teman. Reservoir simulation harus kalian combine dengan semua teknik-teknik lain, salah satunya yang saya sebutkan. Ada juga hull plot. Hull plot ini analisis untuk metode sumuran. Ini cukup gampang karena data-datanya ada semua. Kalian cukup ngeplot cumulative pressure dikali waktu pada sumbu vertikal. Kalian plot versus cumulative water injection volume. Kalau tren kalian terjal, itu berarti kalian mengalami formation damage. Entahkah dia abrupt atau gradual. Kalau tren kalian melandai seperti ini, berarti kalian mengalami stimulasi, perbaikan karakter di dalam sekitar sumur. Entahkah dia abrupt atau gradual. Tapi kalau garis lurus, berarti kalian punya normal injectivity yang tidak berubah. Oke? Dan seperti yang saya bilang tadi, persamaan matematika selalu bisa jadi grafik. Artinya grafik itu berawal dari persamaan matematika, ya. Walaupun kita sering banyak pakai grafik, kita harus mengerti juga memahami makna matematika di belakang dia. Dan kurva ini berawal dari injectivity atau injection rate correlation seperti ini. Oke? Dan ini mirip persamaan Darcy. Sebenarnya dia berawal dari persamaan Darcy, mirip dengan production rate. Jadi ini kebalikan dari production rate. Injection rate kebalikan dari production rate. Nah, kalau kita utak-atik rumus yang atas ini, kita dapatkan slope atau kemiringan. Nah, rumus kemiringan ini, teman-teman. Dan inilah rumus kemiringan dari hull plot. Dan kalian lihat di sini, teman-teman, kemiringan itu proporsional dengan skin. Artinya kalau skin kalian gede, formation kalian parah, formation damage kalian parah, skinnya tinggi, slope-nya tinggi. Makanya ketika slope-nya naik atau slope-nya terjal, itu artinya kalian mengalami formation damage. Tapi kalau kalian mengalami stimulasi, either oxidizing atau fracturing, kan skin-nya menjadi minus. Oke? Berarti karena skin minus, bagian pembilang ini akan mengecil. Karena ada minus di sini. Karena bagian pembilang mengecil, slope-nya mengecil. Artinya kurva melandai. Jadi itu makna dari hull plot, teman-teman. Jadi saya tahu hull plot ini merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan oleh student. Oke, jadi kalian harus tahu bukan cuma penggunaan plotnya, tapi makna dari formulanya. And you have to make hull plot for all injectors di lapangan Anda. Jadi kalian bisa tahu injektor mana nih yang lagi sakit, injektor mana yang butuh distimulasi. Oke, injektor mana yang lagi formation damage atau ngeplug atau ketutupan pasir. Jadi kalian tahu sumur mana yang harus di treatment atau diselamatkan. Kalian juga bisa combine hull plot seluruh sumur dalam satu plot yang sama. Jadi kalian bisa membedakan sumur mana yang bagus, sumur mana yang jelek. Jadi kalau saya plot di sini dengan garis 45 degree, daerah di atas itu artinya higher resistance to flow. Dia lebih susah nginjek di daerah yang atas. Banyak sumurnya di sini ternyata, teman-teman. Tapi kalau di bawah garis linear ini, itu berarti kita punya lower resistance to flow. Lebih gampang injeksinya. Kenapa? Karena kita punya cumulative water injection yang tinggi, tapi tekanan injeksinya masih rendah. Itulah makna dari kurva yang bawah. Dan ini ada satu sumur yang dia performanya bombastis nih. Ya, dia panjang sendiri, dia landai sendiri. Nah, ini nggak tahu ini kenapa gitu. Kita harus analisis sebagai engineer. Kenapa ya ada satu sumur yang outstanding sendiri? Mungkin dia mengalami hydraulic fracturing selama water flood, we don't know, dan kita harus menganalisis sejarah sumur tersebut. Jadi seperti itu. Ini metode-metode terakhir ya, teman-teman. VRR, Voidage Replacement Ratio. Ini istilahnya seperti material balance. Jadi injection rate dibagi total production rate. Jangan sampai VRR di bawah 1 karena itu artinya injection kalian lebih kecil dari production. Pressure will fall. Pressure akan habis, akan turun. Oke, teman-teman.
VRR jangan juga terlalu tinggi di atas 1. Artinya injeksi kalian berlebihan. Dan itu akan menyebabkan salah satunya fracturing. Reservoir kalian rekah karena tekanannya terlalu tinggi, tekanan injeksi. Rekomendasinya adalah VRR di sekitar 1,2. Jadi kita maintain VRR itu 1 supaya balance, injection sama dengan production, tapi kita beri sedikit tambahan karena kita tahu akan ada injection losses. Ya, jadi untuk mengkompensasi adanya injection loss, kita tambahkan sedikit VRR, kita injeksi sedikit lebih banyak. Injection loss-nya terjadi karena apa? Ya misalnya kebocoran di flow line, kebocoran di tubing atau di casing. Jadi injeksi kalian nggak semuanya lari ke reservoir, ya, atau injeksi lari ke zona-zona lain, bisa aja terjadi loss. Makanya kita perlu keep VRR-nya sedikit lebih tinggi di atas 1. Heterogeneity index ini bisa dilakukan di software, bisa juga dilakukan di spreadsheet. Kalian plot data kumulatif oil dan kumulatif water, kalian akan masuk ke zona 4 kuadran. Kalau kalian punya high productivity, baik high oil maupun high water, sumur-sumur itu akan masuk ke kuadran 1. Kalau kita punya good oil, artinya high oil production, tapi low water production, kita akan masuk ke kuadran 2. Ini berarti sumur-sumur paling bagus di sini nih. Nah, kita bisa tahu sumur mana aja yang masuk kuadran 2 ya, yang oilnya tinggi, tapi waternya rendah. Ada juga kuadran 3, teman-teman. Dia low productivity, low water, dan low oil. Dan ini kita perlu stimulasi, karena productivity rendah. Terakhir ada juga bad water. Oilnya rendah, tapi waternya tinggi. Ini yang paling tidak kita sukai, dan kita perlu lakukan water shut off, supaya waternya berkurang. Oke, terakhir, decline curve analysis. Ini salah satu forecasting yang paling terkenal. Oke, dan wajib kalian pelajari karena ini akan selalu ditanya forecasting seperti ini ketika kalian bekerja. SKK Migas juga akan bertanya mana decline curve analysisnya, mana forecastingnya, seperti itu ya. Di company kalian juga. Jadi ini metode yang cukup mudah, persamaan matematikanya cukup gampang. Oke, korelasinya seperti ini. Ada 3 jenis, hyperbolic, eksponensial, dan harmonik dengan warnanya masing-masing ya. Ini kalau kita plot secara linear scale, ini kalau semi-log scale. Nah, untuk sumur water flood, biasanya kalau dia bagus, dia akan memberikan tren hyperbolic. Ya, di sini B-nya sama dengan 0,5, artinya dia hyperbolic. Itu kita temukan pada water drive oil reservoir. Water drive itu dimimik atau mirip dengan water flood. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Kalau kita punya water flood yang sehat, kemungkinan kita akan memiliki tren yang hyperbolic. Tapi kalau poor water flood performance, dia akan memberikan B sama dengan 0, artinya kurva yang eksponensial. Tapi ini angka tipikal ya teman-teman. Kita harus menyoroti case by case di lapangan. Kita harus melakukan analisis dengan software atau dengan spreadsheet. Kita bisa mengetahui sumur saya ini eksponensial, hyperbolic, atau harmonik. Oke, sekian teman-teman pembahasan tentang water flood. Kita sudah belajar tentang introduction, pattern-pattern dalam water flood, 3 jenis efisiensi, displacement, areal sweep, dan vertical sweep, dan kita juga sudah membahas tentang metode surveillance dan diagnostiknya. Oke, terima kasih banyak, semoga bermanfaat, dan saya kembalikan ke panitia. Baik, terima kasih atas materinya Mas, sangat jelas dan menarik untuk dibahas. Sekarang kita akan membuka sesi tanya-jawab bagi para partisipan yang hadir. Untuk partisipan yang ingin bertanya, silahkan kolom komentar atau bisa menggunakan fitur raise hand. Mungkin saya mau bertanya dulu nih Mas. Tadi di bagian irregular water flood, tadi sempat dibahas kalau cocok digunakan jika fieldnya terdapat heterogeneity dan compartmentalization. Itu maksudnya seperti apa ya Mas? Oke, very good question. Sebentar ya. Jadi misalnya seperti ini ya. Oke. Nah, ini yang saya suka lakukan juga di kelas yang saya... ini suara saya jelas? Dan video saya jelas? Jelas, Mas, jelas. Oke.
Jadi ini yang saya suka lakukan juga di kelas tempat saya mengajar. Jadi saya suka melakukan seperti ini. Jadi misalnya kayak gini, reservoir itu kan heterogen, ya. Jadi apa namanya, karakter satu dengan zona yang lain tuh bisa beda. Jadi misalnya kayak gini, teman-teman, ya. Misalnya kita punya fault, reservoir kita mengalami kompartementalisasi, ada fault, ada patahan. Dan kalau patahannya itu tidak konduktif, artinya aliran kita akan disekat-sekat oleh si fault itu, gitu ya. Jadi seperti ini. Bukan cuma fault, ada banyak heterogenitas lain seperti itu. Misalnya kita punya rekahan, punya fracture seperti itu ya, atau kita punya directional permeability. Let's say seperti ini, atau seperti inilah, ya. Jadi ada zona yang ini, zona ini, dan zona ini kita punya 4 kompartemen, ya, yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Bisa aja permeability di atas tinggi, tekanannya rendah. Bisa aja di sini permeabilitasnya rendah, tekanan tinggi. Yang beda-beda karakter statik dan karakter dinamiknya. Kalau kita punya kondisi seperti ini, teman-teman, pattern water flood agak susah. Karena pattern water flood itu lebih cocok di reservoir yang homogen. Jadi arah penyapuannya itu jelas dari injektor lari ke produser, gitu ya. Kalau kita punya reservoir yang heterogen, belum lagi misalnya kadang-kadang juga ada, let's say tiba-tiba begini nih, zona yang high permeability yang entah kenapa tiba-tiba ada di situ. Ada channel misalnya di sini. Ya, misalnya atau let's say arah channelnya ke sini. Gitu ya. Oke, sebentar. Nah, misalnya ada channelnya di sini, teman-teman. Oke, channelnya seperti ini. Air akan fokus lari ke channel ini aja, gitu. Bisa aja nih terjadi. Bisa terjadi karena ketika deposition awal reservoir tersebut, atau bisa terjadi karena evolusi akibat water yang terus-menerus mengalir. Jadi dia membentuk thief zone atau zona pencuri gitu ya, pencuri water. Bisa aja. Dan yang kalau hal ini terjadi, sumur yang ini akan jadi korban nih, langsung dia kena fracture seperti itu. Makanya kalau mau bagus, kita juga lakukan studi geomekanik di water flood kita, karena ketika kita punya studi geomekanik, kita tahu kecenderungan fracture atau merekah reservoir kita itu seperti apa. Ya, jadi ketika kita tahu ada studi geomekanik, kita akan tahu ternyata ada kecenderungan untuk terjadi fracture misalnya ke arah ini misalnya. Misalnya ke arah sini ya. Ada kecenderungan horizontal stress kita, maksimum horizontal stress kita itu seperti ini, dan ketika kita over injection, misalnya saya punya sumur injektor di sini ya. Ketika saya punya sumur injektor di sini, saya over injection, terjadi rekahan, rekahannya akan terbentuk pada arah ini. Dan kalau kita punya sumur produser kalau saya punya sumur produser di situ, wah dia akan langsung kena korban nih. Akan terjadi fracture di sini. Ya, jadi reservoir kita itu sangat heterogen, baik sejak mulanya dari statiknya, dari permeability-nya atau dari batas-batas reservoirnya itu bisa heterogen, bisa juga heterogen itu karena dinamiknya. Karena pressure yang tidak balance, water cut yang tidak balance, productivity yang tidak balance, dan itu semuanya akan membuat kompleks aliran water flood kita. Makanya untuk aliran water flood yang kompleks, kita agak hati-hati untuk melakukan pattern. Lebih cocok kita lakukan water flood yang irregular. Jadi di mana yang butuh, di mana yang tekanannya udah mau habis, ya udah fokus aja di situ. Misalnya di sini. Jadi misalnya kita udah analisis ya, daerah di sini setelah saya monitor static bottom hole pressure-nya, SBHP-nya, daerah di sini itu rendah ya ininya, tekanannya gitu ya. Ya udah saya pasang satu injektor gitu ya. Saya daerah sini nih, ya udah saya pasang aja satu injektor di sini, fokus aja kayak gitu. Dibandingkan harus bikin pattern yang fulfill, gitu ya. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih Mas atas jawabannya. Ya, Ini ada pertanyaan masuk Mas dari partisipan, dari Mas Hardian.
izin tanya sebelum lupa, bagaimana menentukan properties water yang diinjek di tiap-tiap lapangan atau sama aja propertiesnya? Terima kasih. Oke, bagus. Pertanyaan yang bagus. Jadi sebelum kita melakukan water flood, itu ada banyak fase-fase laboratorium analisis yang harus kita lakukan. Kita harus menganalisis salinity-nya, ya, salinity-nya. Kemudian kita harus analisis juga scale tendensinya. Jadi misalnya water flood itu, kita ambil waternya, entah dari sungai, ada yang ngambil dari laut, ada yang ngambil dari produced water, gitu ya. Itu akan berbeda-beda karakternya dan kita harus analisis scale tendensinya. Oke, intinya water yang kita pakai, yang akan kita injek itu harus kita formulasikan sedemikian rupa agar jangan terjadi flow, jangan terjadi scale di mana-mana, either di pipeline atau di tubing, jangan terjadi gitu ya. Dan juga kita juga menganalisis propertinya, enggak langsung properti sih. Viscosity dari waternya itu udah jelas ya. Viskositas, densitasnya itu juga udah pasti. Densitas itu ada hubungannya dengan salinity. Dan juga oil content, ya, kandungan oil di dalam water kalian, dan juga solid contentnya, ya, solid contentnya ini harus dianalisis. Misalnya kalian ngambil dari sungai, dari laut atau dari reservoir, harus dianalisis seberapa banyak oil content dan solid contentnya. Karena jangan sampai oil content terlalu tinggi, sand contentnya atau solid contentnya terlalu tinggi, ketika kalian injek, sumur itu ngeplak. Injektor akan ngeplak dan hull plotnya itu akan jumping. Gitu ya. Jadi properti-properti itu yang paling utama. Oke? Salinity, scale tendency, kemudian juga ada konsentrasi atau konten untuk oil, konten untuk solid, dan juga ada tergantung budget kalian berapa, project water flood-nya seperti apa gitu ya. Kalau kita mau sangat hati-hati ya kita lakukan analisis yang lebih lengkap, sophisticated. Tapi viskositas juga penting supaya kalian tahu seberapa mobile nanti water kalian terhadap oil, gitu ya. Seperti itu. Thank you, Hardian. Semoga menjawab ya pertanyaannya Mas Hardian. Ini ada Mas Andre, raise hand, bisa di-unmute Mas Andre. Mic-nya. Tes. Suaranya masuk? Yes. Masuk, Iya. Mas. Ya, selamat pagi Mas Richard. Salam Halo, kenal. Bang. Halo. Yes. Ya, thank you. Ini presentasinya, materinya sangat lengkap nih, sampai bingung sebenarnya mau nanya apa secara teknis. Mungkin ini sih ada beberapa pertanyaan diskusi nih Mas, terkait yang tadi ada plot SW versus relative permeability ya kalau nggak salah. Iya. Nah itu kan artinya kan SW-nya dari data ya? Iya. Dari data bisa log, bisa core gitu Mas ya. Nah, kalau seandainya kita misalkan aja nih, in case kita punya data core yang cukup lengkap dan kemudian kita punya, ya kalau WLOG mungkin kan pasti selalu dilakukan. Nah, kira-kira kalau kita ingin ngeplot itu, apakah sebaiknya terpisah untuk lalu kita cari persamaannya, atau tetap kita gabung nilai SW-SW-nya dalam satu grafik, baik itu untuk pengukuran core dan juga WLOG, kemudian nanti dicari equation-nya. Nah, itu mungkin pertanyaan diskusi pertama. Nah, kemudian kira-kira kalau menurut Mas Richard, apakah perlu kita melakukan, ya mungkin kalau ada budgetnya juga ya, tracer test gitu Mas. Tracer test untuk untuk operasi yang entah gas flooding atau water flooding ataupun EOR lainnya. Nah, kemudian yang pertanyaan 3 terakhir itu ini agak non teknis sih Mas. Jadi kira-kira kalau untuk di Indonesia sendiri nih, sepertinya atau menurut Mas Irsa seperti apa nih gebrakan atau kegiatan water flooding sendiri di Indonesia? Apakah kira-kira menurut Mas Richard sudah sangat cukup masif atau belum? Nah, kalau belum, kira-kira penyebabnya ini apakah memang faktor teknis nih, karakteristik reservoirnya yang mungkin sebagaimana kita tahu mungkin kan di Indonesia cukup menarik ya karakteristik reservoirnya, atau memang faktor non teknis seperti yang Mas Richard tadi sampaikan, yang dalam quote and quote seperti mentuhankan sumur produksi gitu. Yeah.
Nah, itu kira-kira mungkin mohon izin 3 Baik. diskusi, Mas Richard. Thank you. Oke, terima kasih Mas Andre, pertanyaannya sangat menarik. Untuk yang pertama, ya seperti ini ya. Jadi kita membuat data apa namanya? Data ini sebenarnya awal mula diskusinya ini pasti skala core. Ya. Jadi kita punya core analysis relative permeability ratio dengan water saturation dari skala core. Dan tentu saja kalau kita bicara skala core, mau dibawa ke skala lapangan itu agak terlalu kurang menjawab ya sebenarnya. Jadi diskusi mengenai ini tuh cukup panjang sebenarnya kalau kita baca literatur ya. Ada yang mengatakan ya udah kita create korelasi seperti ini dari data lapangan. Ya either kita construct simulasinya, relative permeability ratio berapa, water saturation-nya berapa, jadi betul-betul dilakukan sensitivitas di reservoir simulation sampai kita dapatkan equation seperti ini, atau bagaimana gitu ya. Tapi menurut saya apa namanya untuk kita buat seperti itu ya fit for purpose aja, fit for purpose. Jadi kita ada di kondisi yang seperti apa? Apakah kita butuh quick analysis atau kita butuh sophisticated analysis? Oke, kalau kita mau sophisticated analysis, menurut saya kita harus lakukan construct seperti ini di skala reservoir simulation. Jadi kita analisis apa namanya rasio relative permeability-nya dan kita run berapa water saturation-nya. Seperti itu ya. Tapi kalau kita butuh simplistic analysis, menurut saya langsung data dari core analysis yang ada langsung digeneralisir aja untuk seluruh reservoir. Atau kalau lebih beruntung lagi kita punya banyak data core, kita plot atau kita create korelasi seperti ini secara compartmentalized. Jadi core ini ada di kompartemen mana, core itu ada di kompartemen mana. Jadi kita bikin beberapa korelasi untuk merepresentasikan masing-masing sektor atau masing-masing kompartemen. Seperti itu kalau memang data kita mencukupi. Seperti itu ya. Tapi ya memang case by case sih. Kadang-kadang satu lapangan kita cuma punya satu core, jadi kayak ya nggak bisa bergerak lagi dong gitu ya. Jadi ya apa adanya gitu ya. Tapi memang kalau dilihat sih, memang analisis-analisis dalam petroleum engineering, termasuk yang analisis-analisis di literature, itu memang semuanya idealistik ya. Jadi data core dipakai untuk seluruh lapangan. Jadi itu memang salah satu challenge di dalam disiplin kita dalam petroleum engineering. Ya silakan kita lakukan analisis simpelnya, tapi ketika kita dapat hasilnya, kita selalu antisipasi atau jaga-jaga, jangan kita terlalu tinggi ekspektasinya. Wah, ini pasti akurat nih analisis saya, gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Kita lakukan quick analysis, tapi dalam hati kita tetap ancang-ancang. Mungkin akan ada hasil yang tidak sempurna, gitu ya. Tapi oke, gitu. Misalnya RF recovery factor forecasting saya dengan simplistic analisis saya 28%. Ternyata kenyataannya 29%. Ya oke lah, secara angka masih bisa diterima lah ya. Nanti actualnya ya udah kita bagusin di operation. Oke, kalau secara analisis kita banyak uncertainty, ya kita pastikan aja nanti ketika level operation kita optimum. Jadi kalau bisa sharing yang saya lakukan selama ini sih seperti itu ya. Jadi memang apalagi fractional flow ini diskusi yang cukup panjang juga di literatur dan ya memang ada keterbatasan dari segi analisisnya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, bagus sekali tracer study. Nah ini juga buat teman-teman, sebenarnya saya mau menambahkan satu slide tentang tracer study, tapi mungkin it's a bit tidak terlalu basic buat teman-teman, jadi saya tidak tambahkan. Jadi tracer study itu teman-teman kita inject something, entah itu chemical atau radioaktif gitu ya. Kita inject something dari injektor dan kita tunggu, kita pantengin sumur-sumur produser kita sampai muncul si benda itu, si chemical itu atau si biochemical, kadang-kadang juga biochemical atau kadang-kadang si radioaktif itu. Kita pantengin, kita ambil sampel, udah muncul belum ya si benda itu gitu ya. Kadang-kadang munculnya cepat,
kadang-kadang munculnya bisa lama, kadang-kadang nggak muncul sama sekali. Kalau muncul cepat, berarti produser dan injektor saya terkoneksi dengan bagus. Berarti ada celah-celah channel, bisa jadi fracture, bisa jadi zona high permeability, berarti terkoneksi dengan bagus antara produser dengan injektor. Nah, ini saya catat nih. Injektor ini akan mensupport produser itu, jadi harus saya jaga. Tapi kalau ternyata ada injektor, produser kita pantengin, nggak muncul-muncul, oh berarti tidak terkoneksi antara injektor dengan produser saya. Bisa jadi karena ada patahan, ada fault, bisa jadi karena ternyata ada fracture yang menyebabkan airnya lari kemana-mana, gitu ya. Dan akhirnya radioaktifnya pergi, tidak ke produser. Nah, itu menggambarkan reservoir kita sekompleks apa. Dan nanti akan ada koneksinya, itu membantu kita memodelkan simulasi reservoir. Dari literature, tracer itu looks great ya, banyak success story. Tapi ketika kita bawa ke lapangan, ya agak ini ya, kadang-kadang painful juga kita menunggu samplingnya itu bisa lama sekali, bahkan bisa nggak muncul sama sekali. Kadang-kadang painful juga, karena yang menunggu sampel itu, it's a person, seorang operator gitu ya, seorang technician yang mereka menunggu sampel, yang sampelnya mungkin nggak muncul-muncul. Jadi kadang-kadang manpower juga akan menjadi isu ketika kita monitoring hasil dari tracer. Jadi kalau lapangannya marginal, projectnya marginal, dan juga reservoirnya bisa kita duga terlalu kompleks, bisa jadi kita hindari tracer, karena bisa jadi akan terlalu unpredictable hasilnya gitu ya. Tapi kalau kita lakukan analisis ekonomi, ini make sense nih, ini project ini penting. Dari water flood dia akan jadi EOR. Ini penting banget data ini gitu ya. Kemudian ada kompleksitas reservoir yang kita perlu tahu. Reservoir simulations kita sudah hampir matching nih, tinggal tambah data tracer dan juga manpower banyak, mobil cukup gitu ya, kan isu mobil itu juga kadang-kadang penting juga itu. Misalnya mobil bisa aja nggak cukup untuk operator ke lapangan, kadang-kadang bisa gitu juga ya. Transportasi untuk monitoring cukup, laboratorium untuk analisis ininya cukup, harga tender tracernya juga oke. Ya go ahead gitu ya. Ini memang sangat case by case, tapi kalau suksesnya si tracer itu hasilnya akan sangat bagus untuk membantu simulasi kita. Jadi itu bagus banget, dan teman-teman itu juga hal yang menarik ya buat kalian untuk belajar tracer. Dan juga untuk water flood, bagaimana implementasinya? Nah, ini saya sebenarnya juga menanyakan hal yang sama gitu ya. Seperti apa sih water flood gitu ya. Mungkin karena water flood itu sudah termasuk teknologi yang lama, jadi tidak terlalu mentereng lagi gitu ya. Kalau kita ikuti beberapa diskusi gitu ya di skala nasional, masih yang di highlight adalah eksplorasi dan enhanced oil recovery. Jadi kurang menjadi highlight itu water flood, even di level nasional gitu ya. Tapi ketika kita go to literature, kita baca paper-paper SPE, water flood optimization itu termasuk hal yang sangat bombastis gitu ya. Sangat penting. Jadi ini mungkin isunya karena water flood itu udah terlalu biasa gitu, udah terlalu teknologi tua, apalagi sih yang kita bisa bicarakan tentang water flood. Udah beres, kita udah tahu water flood. Selebihnya hanya karena kompleksitas water flood. Mungkin karena itu gitu ya. Mungkin juga karena masih ada confidence dalam hal enhanced oil recovery. Kadang-kadang memang beberapa lapangan udah cukup confidence dengan enhanced oil recovery. Untuk kasus demikian, ya jangan water flood lama-lama, udah langsung aja kita ubah jadi tertiary oil recovery gitu ya. Bisa juga seperti itu. Dan juga yang tadi, mindset di mana water injection operation atau water flood operation itu masih kita pandang sebagai cost, sebagai biaya gitu ya. Jadi kita mau investasi juga setengah hati. Ya, kita yang harusnya injektor itu kita pasang filtrasi supaya solid-solidnya tidak ngeplak ke dalam injektor, ya kita nggak pasang filter. Ya, yang harusnya oil kontennya itu kita pisahkan dengan berbagai metode ya, entah flotation unit atau mungkin membran atau metode-metode lain, ya kita nggak pasang juga unitnya di station. Kenapa? Karena mahal.
Ya, karena kita masih memandang water flood dan water injection itu cost. Kita nginjek water, kita nggak dapat oil dari situ. Jadi itu paradigma ya. Dan memang kalau saya baca paper, salah satu tema di dalam water flood optimization itu memang paradigm shift. Jadi paradigma kita sebagai oil operator, sebagai oil company itu harus shifting sebenarnya. Memandang water injection itu juga sebagai duit. Ya, karena kalau water injection kita bagus, water flood kita bagus, ya oil yang kita dapatkan juga tinggi recovery faktornya gitu ya. Jadi semoga itu bisa menambahkan menjawab diskusi kita ya, diskusi yang topiknya sangat menarik. Thank you Mas Andre. Ya, thank you Mas Richard, penjelasannya luar biasa. Thank you. Ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Bang Brian. Selamat siang Mas, izin bertanya, tadi sempat dinotis kalau water flood diimplement before bubble point. Kira-kira jika kita implement water flood-nya after bubble point, is it okay Mas? Dan resikonya kira-kira bagaimana ya Mas? Oke, it's a very good question, dan sayangnya banyak operator yang melakukan water flood setelah bubble point itu terlampaui. Jadi kalau kita inject, kita operate atau kita implement water flood below bubble point pressure, kalian bisa bayangkan gas itu udah free di mana-mana. Oke, gas itu sudah tercipta, udah terbebaskan di mana-mana. Kalau kita pinjam tadi kalau kita pinjam dari inilah ya, sedikit, ini saya masih sharing kan ya, seperti ini. Kita pengennya piston-like displacement. Kita pengen nginjek itu seperti piston. Tapi what happen ketika di dalam sini ada gas? Ya bayangkan aja kalau kalian punya piston di dalam mesin, ya, kan kita punya mesin gitu ya, ada piston di situ, ada gas, banyak gas. Wah, itu efek kompresinya yang nggak bagus. Efek pendorongan si pistonnya itu nggak bagus. Kenapa? Karena yang dia dorong itu gas. Dan gas itu ya bubbling gitu deh. Jadi asalnya akan mengganggu displacement kita. Gitu ya. Dan itu akan memperpanjang periode yang namanya fill up period. Oke. Jadi fill up period itu adalah periode water ini mengisi reservoir. Ketika fill up period tercapai, barulah reservoir itu memberikan respon kepada si water flood, karena dia merasa didorong nih sama apa yang mendorong gue ya. Oh, yang mendorong gue itu water. Nah, si reservoir ini baru bisa ngerespon kalau dia udah mencapai periode fill up. Kalau gas di mana-mana, fill up-nya itu akan lama. Karena si water ini akan nge-push si gasnya dulu supaya dia kembali masuk atau dissolve ke dalam oil. Gitu ya. Jadi itu yang terjadi, gas akan di mana-mana, displacement-nya akan nggak bagus, displacement-nya itu akan nge-suppress dulu, akan nge-compress dulu gasnya, baru kemudian ngedorong oil, dan juga yang tadi, viskositasnya. Karena gas udah keburu keluar, viskositas oil di dalam reservoir ini jadi lebih besar. Ya. Jadi si waternya mau ngedorong, karena viskositasnya sudah tinggi, viskositas oilnya sudah tinggi, ya waternya lebih cepat bergeraknya, gitu ya. Karena oil di sini lambat. Kenapa? Oh, ternyata karena di sini udah banyak, setelah dideteksi misalnya nih, kalau kita cerita-cerita aja nih, oh ternyata di sini sudah banyak bubble gas di sini gitu. Jadi viskositas oil di sininya tinggi. Jadi ketika balapan sama sama water, kalah karena viskositas oil di sini udah keburu tinggi karena gasnya udah lepas. Jadi ada itu dua hal utama ya ketika kita operate atau implement water flood below bubble point pressure. Pertama, Anda harus berhadapan dengan gas yang harus dikompres dulu supaya reservoirnya filling atau fill up. Dan yang kedua, viskositas akan tinggi, yang membuat ketika kalian inject, water itu lebih mobile dibandingkan si oil kalian. Oke, terima kasih Bang Brian untuk pertanyaannya. Semoga bisa menjawab ya Bang Brian. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Abdullah. Izin bertanya Mas, sebelumnya kan sudah dijelaskan mengenai berbagai macam flood pattern, ada apa aja.
Apakah ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan pola sumur injeksi atau pemilihan float pattern? Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagus banget pertanyaannya. Jadi seperti yang tadi saya di mana ya? Yang tadi saya sampaikan. Jadi ketika kita menentukan float pattern, kita harus tahu dulu ukuran, ya ukuran. Kalau reservoir kita kecil, mungkin irregular aja cukup, gitu ya. Tapi kalau ukuran kita besar, mungkin kita perlu pattern. Dan kita juga harus tahu tingkat homogenitas atau heterogenitasnya. Kalau reservoir kita terlalu heterogen seperti yang saya bilang tadi, ada banyak rekahan, gitu ya. Ada banyak rekahan, ada banyak patahan yang membuat arah aliran itu lebih tidak terprediksi, lebih sulit terprediksi. Dan kalaupun kita bikin pattern itu akan kacau balau, ya lebih baik kita tidak melakukan pattern. Misalnya di sini nih, kita lakukan pattern tapi terjadi patahan di mana-mana, ada fracture di mana-mana. Pattern kita akan gagal. Kita udah pasang gitu ya, rapi-rapi injektor, ada oil di tengah-tengah, oil producer, tapi ternyata ada disturbance, ada gangguan dari fracture dan patahan. Itu akan membuat si pattern kita akan gagal. Jadi kita harus tahu pertama heterogenitasnya, kita harus tahu kompartemennya ada patahan atau tidak. Sisi geomekaniknya juga kita harus tahu. Jadi misalnya kita punya arah horizontal stress maksimum horizontal stress seperti apa, karena kesanalah fracture akan terjadi, gitu ya. Dan juga kalian harus tahu zona-zona mana di reservoir yang deplete, tekanannya udah mulai habis. Itu semuanya kalian consider dan kalian tentukan titik-titik di mana kalian mau membuat pattern. Oke, dan paling bagus itu kalian exercise di reservoir simulation memang sih sebenarnya ya. Karena software kita Embal atau material balance tidak bisa melakukan itu, Excel pasti nggak bisa melakukan itu, secara analytical thinking aja agak susah gitu ya. Jadi memang harus kalian jiplak, kalian overlay reservoir simulation itu dengan pattern kalian gitu ya. Kalian cek di mana patahan, di mana rekahan, di mana zona deplete, di mana zona water cut-nya tinggi, di mana yang heterogenitasnya tinggi, baru kalian susunlah si pattern itu yang paling bagus di mana. Dan juga kalian lihat juga yang ini, rasio antara injektor dengan produser. Kalau kalian ingin pressurization-nya dan sweep-nya cepat, pastikan injektor kalian lebih banyak dibandingkan produser. Ya, jadi misalnya seperti ini, kalian bisa pakai normal 9 spot kalau mau cepat gitu ya, atau 5 spot supaya pressurizing-nya lebih cepat dan sweeping-nya itu lebih cepat. Ya, tapi kalau yang seperti ini, nah ini ya, mindset produser itu lebih penting dibandingkan injektor, ya akan lambat nanti, bisa jadi injeksi kalian itu tidak keep up dengan production kalian. Jadi ini multifaktor yang harus di-consider. Kalian list semuanya parameter-parameter yang mempengaruhi, dan yang paling bagus di exercise di simulasi. Seperti itu. Terima kasih. Baik, semoga menjawab ya Abdul pertanyaannya tadi. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Fahlevia. Selamat siang Mas, kira-kira polimer yang biasa digunakan untuk water flood itu apa aja ya Mas? Terus pemilihan polimer buat water flood ini ditentukan dari faktor apa saja ya Mas? Terima kasih. Tipe-tipe polimernya ya. Kebetulan saya kurang familiar kalau berbicara tipe polimernya ya, karena banyak juga polimer yang judulnya judul komersil ya, gitu. Tapi intinya kalau kita bicara secara basicnya ya, viskositasnya aja, gitu ya. Pemilihan tentu saja harga juga ya, harga, masalah pencemaran lingkungan dan lain sebagainya, masalah durabilitas si polimernya pada temperatur berapa, ya something like that lah ya. Itu udah tahu lah ya ketika kita beli produk, siapa pembuatnya, ketahanan materialnya ketika disimpan, ketika diinjek pada temperatur. Tapi kalau kita bicara ngomongnya teknis aja nih, kalau kita ngomong ya, kita lihat aja dari rumus, sebentar, mobility ratio. Ya, mobility ratio.
Oke, sebentar. Nah, mobility ratio. Jadi kalian ingin mengimprove, let's say ya, kita cuma ngomong displacing fluid dengan displaced fluid. Yang mau kita modify adalah si water. Karena nanti water ini akan kita mixing dengan polimer. Ya, kita cek kita butuh viskositas berapa, ya, viskositas berapa supaya M ini sama dengan 1 atau kurang. Ya, paling gampangnya kayak gitu kalau kita ngomong analytical thinking atau mathematical thinkingnya ya. Kita butuh viscosity ini kita modify jadi level berapa supaya mobility rasionya ini di bawah 1 supaya oil lebih mobile. Oke. Nah, nanti dari situ ya baru kita butuh viskositas berapa, baru kita hitung. Untuk mencapai viskositas segini, kita beli produk yang mana? Volumenya berapa? Ya. Produsernya siapa? Dia terpercaya atau tidak? Success story beliau di lapangan-lapangan lain bagaimana? Ya. Dan juga dia kompatibel nggak dengan oil kita? Jangan-jangan nanti terjadi formation damage, gitu ya. Dan juga dia punya risiko dia korosif nggak? Dia mencemari lingkungan nggak? Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita fokusnya. Tapi yang paling gampang adalah cek aja si mobility ratio yang tercipta atau terhasilkan setelah mixing itu berapa. Seperti itu direct answer-nya ya. Terima kasih. Ya, semoga menjawab ya pertanyaannya, Khalid ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Mas Hardian, dan mungkin ini jadi pertanyaan terakhir. Pertanyaannya adalah, sumur-sumur injektor cukup pakai bekas sumur produser atau harus ngebor sumur baru, Mas? Nah, that's very good. Oke, jadi itu kembali lagi kalau kita bicara tentang pattern, tergantung kebutuhan. Jadi kita harus melakukan fit for purpose, ya, fit for purpose. Kalau kita memang misalnya daerah sini nih, ya, daerah sini itu oilnya masih tinggi, oke, oilnya, misalnya dulu ya, zaman dulu nih, nggak tahu lah karena ceritanya seperti apa ya, ada satu produser di sini, oke, satu produser di sini, produksinya masih bagus, tapi karena kita belum melakukan injeksi, daerah di sini deplete, tekanannya di sini habis, dan sumur yang ini mati, oke, dan kemudian somehow operation kita tuh lebih fokus di tengah. Nah, ini kadang-kadang banyak lah cerita di lapangan-lapangan tuh kayak gini tuh ada aja banyak gitu ya. Jadi ini ada sendiri nih sumur ini, tapi tekanannya udah habis. Kalau kita analisis, tekanan di sini rendah. Nah, kita ingin menyelamatkan daerah ini. Gimana? Ya, pertanyaannya bisa nggak kita lakukan water injection conversion di sini? Nggak bisa, gitu ya. Mau nggak mau di sini harus kita bor sumur baru, gitu ya, supaya dia mensupport daerah sini, gitu ya. Tapi misalnya ada sumur di sini juga, ya, dan sumur di sini tuh lebih jelek productivity-nya. Ini saya kasih simbol merah aja dah, gitu. Ternyata ada sumur di sini, gitu. Sumur di sini performanya nggak bagus. Nah, kita harus hitung-hitungan nih ekonomik. Biaya untuk ngebor versus biaya untuk ngebor, tapi ini masih kita bisa selamatkan produsernya. Jadi kita hitung revenue-nya. Kita bayar injeksi ngebor, tapi yang ini masih bisa masih bisa producing. Kita bandingkan dengan, ya udah, ini jangan ada lagi, ini langsung aja kita konversi. Tapi produser kita jadi sisa 1. Nah, kita bandingkan dua ekonomisnya. Mana yang lebih bagus? Kalau ternyata yang bagus adalah, ya udah satu produser aja Pak, karena bubble drainage-nya tuh besar kok. Jadi dia bisa ngedrain daerah-daerah sini, bisa juga di-drain sama ini. Ya udah jadi satu aja. Ya udah, sumur yang tadinya ada yang ini, itu kita konversi. Gitu ya. Tapi kalau dilihat ternyata bubble drainage-nya ini nggak sama dengan bubble-nya ini, jadi mereka tidak saling crossing, ya mau nggak mau kita drill satu tambahan supaya kita bisa menyelamatkan sumur ini
dan juga menyelamatkan sumur ini. Jadi kita punya 2 produser di daerah ini. Jadi tidak ada direct answer, silver bullet solution untuk menjawab seperti itu ya. Harus kita lihat case by case. Kebutuhannya seperti apa, budget yang tersedia berapa gitu ya. Baru kita lakukan konversi atau kita lakukan drilling. Tapi arahnya makin ke sini karena oil price itu masih di level 60-an, kayaknya lebih cenderung orang melakukan konversi. Jadi dicari tuh sumur-sumur yang sudah water cut-nya tinggi, yang udah nggak bagus lagi produksinya, ya udah kita konversi di situ gitu. Ya asalkan memang di tetangga-tetangga dia memang ada sumur produksi, jadi bisa disupport oleh konversi sumur tersebut. Jadi kira-kira seperti itu ya, memang case by case harus kita melihatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Richard. Baik, mengingat waktu yang telah habis, demikian sesi Q&A kali ini saya tutup. Selanjutnya, kami akan melakukan penyerahan memento sebagai bentuk apresiasi kepada inspirational speaker kita, yaitu Mas Richard. Kepada Mbak Indriana Soliadi, selaku Project Manager, kami persilahkan. Oke, mungkin operator bisa di-share screen momentonya. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada speaker kita pada hari ini, Mas Richard, yang sudah hadir serta mengisi acara kita pada hari ini. Dan sebagai bentuk apresiasi kami kepada Mas Richard, dari pihak SPI STT Migas Balikpapan Student Chapter memberikan momenta berikut kepada Mas Richard. Mungkin kepada operator bisa didokumentasi. Sudah. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kita akan lanjut ke sesi akhir, yaitu photo session. Namun sebelum itu, kami telah menyediakan feedback form untuk para partisipan yang hadir di sini untuk diisi sebagai syarat klaim sertifikat webinar ini. Untuk link feedback form bisa dilihat di kolom chat atau di layar share screen kami. Untuk pengisian feedback form, kami tunggu sampai jam 12.00 WITA. Baik, sekarang kita akan memasuki sesi foto. Kepada para partisipan dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Ya, tolong diaktifin kameranya ya guys. Di sini ada 2 slide, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih. Baik, tak terasa kita telah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada Mas Richard yang sudah bersedia untuk hadir dan berbagi ilmu yang sangat inspiratif. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk semua yang telah hadir dan menyempatkan untuk mengikuti webinar kali ini. Semoga apa yang diterima dapat membawa manfaat untuk kita semua. Saya Reza Nirwana sebagai moderator pada hari ini, mohon pamit undur diri. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next event. Thank you semuanya. Selamat siang. Terima kasih. Thank you, Mas Terima kasih. Richard. Thank you. Terima kasih, Mas Richard.